formasi kebutuhan ya. Tinggal nanti kira-kira Pemda sampai 31 Januari ini akan mengusulkan jumlah formasi maksimal sesuai kebutuhan ataukah sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, hanya kurang dari 50%. Gitu, ya. Ini juga kurang dari 50%. Kebutuhan ASN guru dan tenaga pendidik tahun 2024 ya teman-teman semua. Untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini sudah mengeluarkan ya bahwasanya untuk kebutuhan ASN guru dan pendidik untuk 2024 ini sudah jelas ya teman-teman semua ya. Nah, untuk visi besarnya ini tidak usah ya. Nah, ini alasan masih adanya guru honorer teman-teman semua ini masih sama seperti tahun yang lalu ya. Nah, ini guru bisa pindah, berhenti, pensiun atau meninggal sewaktu-waktu yang pertama. Kemudian perekrutan guru ASN dilakukan terpusat karena adanya kekhawatiran jumlah dan kompetisi guru yang diangkat sekolah tidak sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, kenapa masih adanya honorer di lingkungan instansi pemerintah, ini adalah pemerintah daerah ini belum mengajukan formasi guru ASN sesuai dengan kebutuhannya. Sekalipun untuk Kemendikbudristek sudah memberikan bahwasanya kebutuhan guru per tahun ya, estimasi sampai 2030 itu sudah jelas, tapi per tahunnya ternyata untuk Pemda ini belum maksimal untuk mengajukan formasi. Oke. Saat ini 2,1 juta guru dibutuhkan di sekolah negeri ya. Nah, ini yang pertama adalah ASN. ASN sekitar 56% ya. Terisi ASN ini 1.294.422 ya. Nah, ini total ASN-nya ada 1.300.000 sekian, termasuk P3K ya, dari 2021 yang sebanyak 293.860 ya. Ini masih ada kelebihan 41.284. Kemudian untuk P3K 2022 teman-teman semua, ini terisi oleh P3K 2022 sebanyak 250.432, ini sebesar 11% ya. Kemudian untuk non ASN ternyata untuk lingkungan instansi pemerintah terisi non ASN ini juga lumayan banyak, sekitar 16% ya, karena 363.760 ya. Total non ASN-nya ada 529.770 orang ya. Ini ada kelebihan sekitar 166.000 ya. Nah, kemudian untuk kekurangan guru sendiri ada di poin 4 teman-teman semua. Ini kekurangan guru masih sekitar 11% ya dari kebutuhan total. Ini diperkirakan 294.177. Ini luar biasa banyak masih. Ini merupakan jumlah jabatan yang dapat diisi oleh kelebihan guru ASN yang sejumlah 41.284. Kemudian kelebihan guru non ASN ya sebanyak 166.000. Nah, ini non ASN. Kemudian DPK ya, ini DPK ini ASN yang ditempatkan di non instansi pemerintah ini sebesar 45.000 teman-teman semua. Kemudian kebutuhan formasi PTA guru dan tenaga pendidik untuk 2024 ya teman-teman semua. Kita langsung saja ke sini ya. Bahwasanya yang hitam ini adalah kebutuhan, yang kuning ini adalah yang oranye ya. Ini formasi ya. Kemudian yang biru ini ya, biru ini adalah kelulusan ya. Kita mulai dari 2021. 2021 ini kebutuhannya ada sampai 1.200.000 lebih ya. Tapi pemerintah daerah ini hanya mengajukan sekitar 506.000 ya, tidak sampai 50% teman-teman semua. Kemudian dari formasi yang sebesar ini ternyata kelulusannya hanya mencapai 293.000 ya, ini untuk 2021. Kebutuhannya luar biasa tinggi. Kemudian 2022 ini karena sudah terkurangi dari yang kelulusan 2021, ini kebutuhan formasi masih cukup tinggi ya, ini ada 781.000. Tapi Pemda lagi-lagi mengajukan hanya sekitar 319.000 ya. Ini juga tidak sampai 50%-nya ya. Nah, dari 319 formasi yang diajukan ini ternyata hanya meluluskan 250.432. Nah, sisanya nanti ada di 2003 yang baru saja kemarin ya. Ini 2003 sekitar 601 kebutuhan ya, 601.174 kebutuhan. Pemda hanya mengajukan 295.786. Nah, ini meluluskan 230.707. Nah, ini untuk 2024 ini masih ada 419.146 formasi kebutuhan ya. Tinggal nanti kira-kira Pemda sampai 31 Januari ini akan mengusulkan jumlah formasi maksimal sesuai kebutuhan ataukah sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, hanya kurang dari 50%. Gitu, ya.
Ini juga kurang dari 50% semua untuk pengajuan formasi. Kemudian teman-teman semua, ini untuk 7,5%-nya, ini guru lulus passing grade 2021 atau sering kita sebut dengan P1 ya. Ini juga masih menjadi tanggung jawab oleh Kemendikbudristek ya. Ini masih terhitung hutang ya, karena Kemendikbudristek berjanji akan menuntaskan seluruh guru passing grade 2021 atau sering disebut dengan istilah P1 ya. Di mana untuk tahun 2021 ini ada 193.954 guru passing grade ya, atau sering kita sebut istilahnya adalah P1 ya. Kemudian untuk tahun 2022-2023 ini sudah mendapatkan penempatan sekitar 179.020 P1 ya, guru P1. Nah, sekarang ini yang belum mendapatkan penempatan ini akan dituntaskan di tahun ini ya, sebesar 14.532. Kalau kemarin data dari Bunuk kurang lebih 12 ribuan ya, tapi di sini ternyata masih ada 14.532 ya. Kemudian yang 402 ini tidak menjadi sasaran penuntasan ya, karena ternyata sudah meninggal sekitar 64, mengundurkan diri ada 159 dan lain-lain ada 179. Nah, ini 14.532 individu guru yang telah memiliki nilai melampaui ambang batas di tahun 2021 atau prioritas utama atau P1 ya, ini merupakan prioritas utama yang tentunya nanti akan menjadi prioritas utama juga di ASN, penerimaan ASN P3K di tahun 2024. Jadi untuk teman-teman semua yang masih tersisa 14.000 sekian untuk guru P1 ini tetap akan menjadi prioritas ya. Penerapan prioritas utama dapat dilakukan sepanjang formasi diusulkan oleh pemerintah daerah. Jadi lagi dan lagi nanti kendalanya mungkin akan ada di Pemda. Maksimal atau tidaknya Pemda itu tergantung dari Pemda sendiri ya. Apakah akan mengusulkan full sesuai dengan kebutuhan ataukah mungkin tidak ya, sama seperti sebelumnya ya. Kemudian teman-teman semua ini ada lulusan PPG Prajabatan sebagai solusi mengisi kekosongan guru karena pensiun. Jadi nanti ke depannya teman-teman semua ini untuk PPG Prajabatan akan diplot untuk menggantikan guru-guru yang tentunya akan pensiun ya. Ini untuk data pensiunan dan kebutuhan formasi ini sudah terdata sampai tahun 2030 ya, 2030. Jadi nanti untuk guru lulusan PPG Prajabatan tentunya nanti akan menggantikan guru-guru pensiun di tahun-tahun berikutnya ya. Kemungkinan nanti akan dimulai tahun 2025 ya. Nah, ini teman-teman semua, tapi untuk lulusan PPG Prajabatan juga ini Dijen PPG-nya ini baru bisa meluluskan sekitar 15.000. Jadi untuk sisanya kemungkinan masih tetap dibuka untuk seleksi P3K yang lain gitu ya. Jadi masih belum bisa memenuhi sepenuhnya ya untuk kuota lulus pensiunan ya. Jadi pensiunan masih belum bisa terpenuhi oleh guru-guru lulusan PPG Prajabatan. Nah, ini teman-teman semua, kedepannya mau seperti apa teman-teman semua ya. Nah, ini ada ruang talenta guru. Kalau dulu istilahnya yang dibicarakan oleh Bapak Nadiem Makarim itu adalah marketplace ya. Nah, ini sudah diganti dengan RTG ya, atau ruang talenta guru. Nah, ini suplai guru 1, guru honorer yang lulus seleksi. Nah, ini ingat, guru honorer yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon ASN guru, seleksi ditingkatkan frekuensi dan lebih besar dari sekali dalam setahun ya. Kemudian untuk suplai guru yang kedua, ini lulusan PPG Prajabatan masuk di dalamnya ya. Semua lulusan PPG Prajabatan yang lulus uji kompetensi dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN. Jadi nanti lulusan PPG Prajabatan tentunya ketika menggantikan guru pensiunan, otomatis dia akan menjadi ASN ya, ASN P3K. Jumlah program PPG dan jumlah mahasiswa PPG perlu ditingkatkan. Nah, tadi saya sudah bilang, setiap tahun baru hanya bisa meluluskan sekitar 15.000. Jadi masih terlalu sedikit ya untuk memenuhi guru-guru yang tentunya pensiun per tahunnya. Ya, makanya ini perlu peningkatan untuk kelulusan per tahunnya. Kemudian untuk ruang talenta calon guru ASN teman-teman semua. Nah, ini semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan ini dipersilahkan untuk mendaftarkan diri ya ke dalam ruang talenta calon guru ASN ya. Jadi nanti untuk poin yang ketiga ini, guru honorer yang lulus seleksi dan tentunya PPG Prajabatan yang
mungkin belum ada penempatan ya, boleh dipersilakan untuk mendaftar diri ke dalam ruang talenta calon guru. Jadi nanti tinggal diambil saja kira-kira kepala sekolah butuh guru yang seperti apa, jadi tinggal milih nanti. Oke, ada penempatan pada formasi kurang peminat ya teman-teman semua. Yang pertama adalah percepatan penerimaan guru wilayah OTSUS di daerah Papua. Pemerintah memberikan afirmasi kualifikasi minimal lulusan SMA sederajat, formasi guru TK SD, dan telah memiliki atau mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Kemudian beasiswa ikatan dinas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan beasiswa PPG prajabatan. Nah ini, jadi prajabatan nanti kedepannya akan ada beasiswa ya teman-teman semua. Jadi tidak murni dari saku pribadi atau kantong pribadi untuk melakukan pendidikan ya, atau pembayaran pendidikan. Jika ikatan dinas tidak tuntaskan, maka akan ada penalti. Nah ini, kalau nanti PPG prajabatan sudah lewat jalur beasiswa, ketika tidak tuntas sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka nanti akan ada penalti ya. Penempatan pada formasi yang kurang peminat. Mahasiswa PPG prajabatan yang menerima beasiswa ditempatkan pada formasi-formasi yang kurang diminati ya, paling tidak nanti 3 tahun ya. Kemudian tambahan insentif untuk guru daerah khusus. Insentif bisa berupa kenaikan pangkat lebih cepat ataupun prioritas di ruang talenta untuk posisi selanjutnya setelah ikatan dinas selesai. Oke, teman-teman semua. Jadi untuk kebutuhan sampai tahun 2030 ini sudah jelas teman-teman semua. Tinggal nanti kira-kira untuk pengajuan atau kebutuhan formasi akan terpenuhi ataukah sama seperti tiap tahunnya hanya 50% ya, bahkan kurang dari 50% ya. Kita tunggu saja, kita fokus nanti di 2024 ya. Jadi teman-teman semua yang ingin maksimal tentunya silakan untuk Pemdanya didekati saja ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.